Jadi semua ibadah itu menguntungkan buat kita. Gitu. Ya, nggak ada ibadah yang nggak untung buat kita, nggak ada. Meskipun nanti di mata orang seolah-olah ibadah itu nggak ada untungnya, seolah-olah kayak nggak ada untungnya. Tapi ternyata, keuntungannya luar biasa. Gitu. Disitulah baru kita pahami itu firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kamu menyukai sesuatu, jangan-jangan sesuatu itu buruk untukmu. Dan jangan-jangan kamu benci sesuatu, nggak suka sesuatu, padahal sesuatu itu baik untukmu. Ya, jadi banyak keterbatasan yang kita miliki. Maka agama itu datang untuk ngasih jalan. Kita ngasih orang itu seolah-olah kayaknya duit kita habis. Ketika mau ngasih, aduh jangan ini ntar buat bocah sekolah ini ntar. Bini gue belum makan ini, gitu. Ya, enggak. Padahal ketika itu diberikan, justru malah seolah-olah itu adalah sesuatu yang apa? Yang mengganjal dari apa? Saluran yang harusnya keluar. Itu hebat itu makanya. Dan itu nggak terfikir oleh kita. Gitu. Ya, kata kita, wah jangan ini, ntar kalau ditutup ini habis. Tahu-tahu pas kita buka mau langsung ngeblosor itu, banyak banget. Sampai bingung. Saking bingungnya mereka gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz bahwa para sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya sampailah kita di hari yang ke-26 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi dharain amin. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz li ambasatin, dan berkata Umar ibn Abdul Aziz kepada Al-Basat, akfir dzikrullah, perbanyaklah untuk mengingat kematian. Fa in kunta wasi'al 'aishi, jika engkau hidup panjang, dhayyaqahu 'alaik, maka itu akan menyempitkanmu. Wa in kunta dhayyaqal 'aishi, jika engkau berumur pendek, wasa'ahu 'alaik, maka itu akan memperpanjang usiamu. Ya.
Jadi kata Umar bin Abdul Aziz kepada Abbasa, ya, perbanyaklah ingat mati, karena seandainya umur kamu panjang, mengingat mati itu akan memperpendek usia, ya. Dan sebaliknya, kalaupun umur kamu pendek, maka mengingat mati itu akan memperpanjang usia. Jadi gimana? Artinya hidup yang Allah berikan khususnya di dunia ini, ya, ketika kita berlama-lama di dunia dan itu pun tidak bermanfaat untuk kita, maka apalah gunanya? Kita diberi umur yang panjang di dunia namun tidak kita manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah, maka itu sama saja mengotori, ya. Maka doa kita itu, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup bagi kami ini untuk apa? Bertambah kebaikan. Artinya bertambah kebaikan itu kehidupan kita yang Allah berikan itu akan selalu, ya, dalam kebaikan, menambah kebaikan terus. Dan jadikanlah kematian bagi kami itu sebagai apa? Ya, rahatan lana fi kulli syarr, sebagai istirahat kami, ya, pemberhenti kami untuk melakukan keburukan. Nah, jadi kalaupun kita diberikan usia panjang oleh Allah, ya, karena dunia itu kemarin kita bilang lahun wa la'ib, ya, itu adalah tempat kita apa? Lupa, lalai, dan tempat kita main-main. Seandainya umurnya panjang, maka ingat mati itu akan memperpendek, gitu, ya. Jadi yang tadinya panjang dan itu hanya digunakan untuk sia-sia, akhirnya enggak jadi sia-sia. Kenapa? Karena selalu mengingat kematian. Ketika ingat kematian, maka seolah-olah, ya, meskipun itu panjang, jadi seolah-olah jadi nggak kerasa, ya. Itu kan sama seperti kita apa masuk atau menunggu buka, ya. Kalau kita yang kita ingat buka, nah, lama itu 5 menit saja perasaan kayak sejam. Tapi kalau kita sibuk, ya, dengan kegiatan-kegiatan, maka ya nggak kerasa, gitu. Nah, kalau usia kita panjang, ingat mati jadi kan pendek usianya. Tapi sebaliknya, ketika usia kita apa? Pendek, kalau ingat mati itu jadi panjang. Artinya panjang untuk beribadah, pendek untuk maksiat, itu maksudnya. Ya. Waqala Abu Sulaiman ad-Darani, dan berkata Abu Sulaiman ad-Darani, qultu li ummi Harun, saya berkata kepada Ummu Harun, atuhibbina al-maut, apakah engkau cinta kepada kematian? Qalat, lalu dia menjawab, Ummu Harun menjawab, la, enggak. Qultu, maka saya bertanya, lima, kenapa kok enggak suka mati? Qalat, lalu dia menjawab, law asaitu adamiyan, seandainya saya, ya, berlaku tidak baik, maksiat kepada seseorang, mashtahaitu liqa'ahu, maka saya enggak mau berjumpa dengannya.
Fa kaifa uhibbu liqa'ahu wa qad 'asaitu. Bagaimana saya suka untuk berjumpa dengannya sedangkan saya bermaksiat atau saya melanggar terhadapnya. Ya. Kalau kita lagi berantem sama orang, berlaku salah sama orang, itu pengen ketemu teh, oh enggak mau. Iya, gitu. Jadi sama bini ngebohong pulang takut itu. Iya, aduh. Ya. Nah kata Ummu Harun, ya, ketika dia melakukan kesalahan maka nggak mau berjumpa. Begitupun dengan Allah. Artinya ketika kita nggak mau berjumpa dengan Allah, nggak suka sama mati, berarti pertanda bahwa kita maksiat. Berarti menandakan bahwa hati kita sedang kotor. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya. Nah, maka kemarin sudah kita bahas juga tuh, ya, bahwa orang itu ketika sama mati itu jauh. Itu memang pertanda bahwa ininya belum siap. Ada masalah di dalam hatinya. Ada kesalahan yang dia lakukan. Berbeda dengan orang yang sudah dekat dengan Allah. Orang yang selalu berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, itu muqarrabi. Ya, atau itu nanti kategorinya orang yang syahidun, ya, menyaksikan Allah. Gitu. Ya. Nah, maka orang yang seperti ini gitu, kurang lebih karakternya karena dia ada kesalahan yang dia lakukan. Maka kita introspeksi diri, ya, sama-sama mengevaluasi diri kita. Kita sama kematian itu di mana tuh? Ya. Ketika kita takut sama kematian, nah berarti ada yang salah, buru-buru tobat berarti. Ya Allah, ada yang salah dengan diriku. Gitu. Hah? Berani apa? Dia takutnya bukan takut itu, lain lagi. Takut diambil orang. Ya, jadi memang ya ini standar juga, ya, yang dibuat untuk kita bahwa ada masalah dengan diri kita. Ya. Ketika kita belum sanggup untuk meninggalkan dunia itu bukan karena belum takut anak saya belum besar, rumah saya belum jadi, utang masih banyak, bukan. Ya. Sebetulnya ini dikarenakan hati kita yang kotor. Ya. Tapi kalau hati kita ini betul-betul bersih, hati kita betul-betul jernih, kita betul-betul paham apa yang sebenarnya terjadi di alam raya, pasti kepengennya ketemu sama kekasih. Ya. Kekasih yang sesungguhnya, kekasih yang sebenarnya. Ya. Itu kan nanti panjang ceritanya sebetulnya. Bagaimana cerita orang-orang kaumnya dibilang di situ waqala mala'un bani Israil. Ya. Bani Israil itu pada saat itu kepengen dikirimin raja oleh Allah, gitu. Pengen perang, gitu. Tahu-tahu dikirimin raja, disuruh perang, ngomongnya apa? Udah raja aja yang maju, gua di sini. Coba. Tapi kan itu. Ini karakter-karakter begini di zaman sekarang itu banyak. Ayo maju, orang-orang mundur dia.
Lagi itu. Ini kenapa orang yang begini ini udah dipastikan karena ininya nggak benar. Ada yang salah. Berbeda dengan para sahabat ketika mereka diwajibkan untuk perang dalam kondisi yang sangat sedikit, perang Badar itu. Ya. Yes. Karena kejernihan, kebersihan, bahwa dia melihat dalam kematian itu ternyata ada kekasihnya di sana. Dia nggak bisa berjumpa kekasihnya kecuali melewati. Ya itulah makanya. Seolah-olah ya itu bukan naik pangkat malah turun. Iya, kalau menang kita naik pangkat, dia mau di belakang, nah, yang penting menangnya. Gitu. Nah, iya. Itu kan yang cerita Bani Israil ya, yang dikirimi siapa? Tolut gitu. Dikasih raja, pemimpin yang hebat agama. Bagaimana kriterianya? Ternyata mereka punya kriteria sendiri. Gitu. Nggak sesuai dengan kriteria mereka nih. Ya. Minta perang, tahu-tahu dikasih perang, kabur. Ya. Nah ini karena memang kotor. Ya. Jadi kita sebetulnya ketika mau mengkaji seluruh ajaran yang ada di dalam Islam, itu semua sebetulnya Masya Allah, hebat lah hebat. Nggak ada ibadah yang nggak melahirkan akhlak itu nggak ada. Gitu. Ya. Puasa ini contohnya. Puasa ini ketika kemarin saya nggak dengar ada syekh cerita, beliau menafsirkan hadis qudsi yang as-saumuli. Puasa itu karena aku, diterjemahkan karena aku. Nanti lain tafsir lagi dengan yang sering kita ceritakan. Jadi ketika as-saumuli, puasa itu karena aku, nggak ada puasa yang ria, itu nggak ada. Ya, karena puasa itu ketika dia nggak ada orang sekalipun, dia tetap nggak buka. Kalau yang ria, pura-pura puasa, gitu. Siang-siang tengah hari bolong, katanya saya ada janjian sama teman, katanya gitu kan? Hah? Gitu kata bininya, iya bang. Puasa-puasa begini masih janjian? Iya ini nggak enak, udah janjian. Gitu. Tahu-tahu datang ke warung, bininya lewat, nah itu ada motor aku. Coba itu. Hah? Puasa nggak bisa begitu. Ya. Jadi puasa itu meskipun dia berada di pojokan, berada di ujung dan orang nggak ada yang melihat, dia nggak mau buka. Jadi puasa itu sesuatu yang apa? Nggak bisa ria. As-saumuli itu melahirkan akhlak berarti. Akhlak apa? Menjauhkan diri, mengajarkan kita untuk ria. Nggak ada orang puasa yang ria. Maka kata Allah, wa ana ajzibi. Karena ini adalah spesial, maka aku pun akan memberikan sesuatu yang spesial. Nggak ada balasannya. Artinya nggak ada balasannya itu berarti balasannya spesial banget. Kalau sholat ada takarannya, orang sholat dapat pahala 27, sendirian pahalanya 1 ada. Baca Quran 1 hurufnya 10 ada. Puasa anak ajzibi. Karena puasa itu melahirkan apa? Sifat untuk tidak ria, membuang ria. Gitu. As-saumuli.
Dan hebatnya Allah nyatakan ya melalui mulut Rasulullah bahwa lafamu shaimin ya atyabu min rihil misk ya, mulut orang yang puasa, bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Kenapa coba? Itu untuk mengcounter tadi itu, mengcounter bahwa orang yang puasa pasti mulutnya bau. Jadi indikatornya orang yang berpuasa itu mulutnya bau. Dan orang biasanya mau mulut bau itu gak enak. Kata jangan takut, biar sama orang gak enak, tapi sama aku mah entah. Hah? Apa? Ya dibikin bau mah bukan jengkol itu mah. Mana doyan lagi itu mah. Hobi. Basol itu bawang merah itu coba itu untuk mengcounter bahwa ada sesuatu yang menurut orang enggak baik tapi ternyata menurut Allah baik. Tapi bukan juga dalam artian mentang-mentang ini baik menurut Allah, ini enggak baik menurut manusia terus disebarin terus. Akhirnya dijadikan tradisi asal ketemu orang. Enggak begitu juga kali. Lah iya. Ya enggak begitu juga. Gitu. Jadi ini akhlak itu. Jadi dari puasa itu banyak pelajaran itu. Banyak akhlak yang lahir seharusnya. Belum lagi kalau kita mau lihat bahwa puasa itu ya mengajarkan kita untuk menahan yang tadinya boleh kok jadi enggak gitu. Itu kita mampu menahan itu coba. Dan itu dalam waktu yang lama itu. Bukan waktu yang sebentar. Kita sholat nggak boleh melakukan sesuatu yang berada di luar sholat itu hanya berapa menit? Ya, berapa menit itu? 5 menit juga jago itu kalau benar-benar 5 menit. Bukan? Iya. Coba kalau lagi sholat sendiri itu sholat sunnah itu indah. Kasih timer kan? Berapa menit tuh mampu tuh? Lah iya. Sehebat-hebatnya kita sholat tuh. Berapa? Agak sanggup itu. Sholat sampai 15 menit itu dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, ampun itu. Kalau jadi imam itu diomelin sama orang. Bahkan itu ada peristiwa tuh. Sahabat sholat, ya imamnya lama, laporan ke Nabi. Nabi itu imam lama banget. Kita kan punya urusan begini. Iya, sama Nabi diomelin itu dibenerin. Ya, jadi imam nggak boleh lama-lama sholatnya. Jadi kudu lihat, tapi jangan juga kecepatan. Tentang kata Nabi jangan lama ngebut pisan. Ya jangan, sedang lah, gitu. Sedang aja. Ya. Nah, jadi itu puasa itu waktunya panjang. Dalam waktu yang panjang itu kita mampu menahan yang tadinya boleh menjadi enggak.
itu seharusnya melahirkan akhlak bahwa ternyata ketundukan kepatuhan kepada Allah itu melebihi apapun kebutuhan kita. Ya, maka itu harusnya lahir akhlak. Kita mampu menahan ketika kita hidup di dunia ini, banyak hal yang harus kita tahan tuh. Ya, kalau yang mubah aja boleh atau mampu kita hindari, apalagi yang halal. Yang halal itu mampu kita tahan, apalagi yang haram. Harusnya kan begitu logikanya. Nah ini maka nggak ada ibadah ya, yang Allah ciptakan itu nggak melahirkan akhlak. Nggak ada ibadah yang Allah ciptakan itu untuk menyusahkan, bahkan menurunkan martabat kita jadi jelek. Nggak ada. Cari ibadah apa gitu. Jadi semua ibadah itu menguntungkan buat kita gitu. Ya, nggak ada ibadah yang nggak untung buat kita, nggak ada. Meskipun nanti di mata orang seolah-olah ibadah itu nggak ada untungnya, seolah-olah kayak nggak ada untungnya, tapi ternyata keuntungannya luar biasa gitu. Disitulah baru kita pahami itu firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kamu menyukai sesuatu, jangan-jangan sesuatu itu buruk untukmu, dan jangan-jangan kamu benci sesuatu, nggak suka sesuatu, padahal sesuatu itu baik untukmu. Ya, jadi banyak keterbatasan yang kita miliki. Maka agama itu datang untuk ngasih jalan. Kita ngasih orang itu seolah-olah kayaknya duit kita habis. Ketika mau ngasih, aduh jangan ini ntar buat bocah sekolah ini ntar. Bini gue belum makan ini, gitu. Ya, enggak. Padahal ketika itu diberikan, justru malah seolah-olah itu adalah sesuatu yang apa? Yang mengganjal dari apa? Saluran yang harusnya keluar. Itu hebat itu makanya. Dan itu nggak terfikir oleh kita. Gitu. Ya, kata kita, wah jangan ini, ntar kalau ditutup ini habis. Tahu-tahu pas kita buka mau langsung ngeblosor itu, banyak banget. Sampai bingung. Saking bingungnya mereka gak ada. Lupa saya. Enggak Pak, enggak ada. Ya. Oke, ya jadi tadi ketika kita nggak mau ibadah, dasarnya ternyata memang hati kita masih kotor. Makanya ibadah itu diwajibin sama Allah. Gitu. Sholat wajib, puasa wajib. Itulah nanti akhirnya formulasi yang dibuat oleh orang-orang sufi. Mereka sesuatu yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang murid selain sidik atau sidqut tawajjuh, maka dia harus mujahadatun nafs, atau yang mereka kenal dalam istilah tahliyah. Apa tahliyah itu? Ya, membuang akhlak-akhlak kotor dalam diri. Bagaimana cara membuangnya? Dengan melakukan ibadah. Zikir 5.000 gitu. Sholat 23 rakaat gitu. Puasa mutih gitu. Itu tujuannya adalah untuk membuang akhlak yang buruk. Jadi belum 5.000 itu belum 5.000
Maksudnya apa? Maksudnya biar akhlak yang ada ini terbuang, bukan pas udah 5.000, weh sampai juga ternyata malah sombong jadinya. Bukan itu, nggak mau dimana. Dites dulu orang pakai tameng, baju perang. Ya, ini akhlak itu. Jadi mujahadatun nafs itu diantaranya dikenal dengan ibadah. Nah ini artinya orang kalau misalnya masih belum senang sama ibadah, ya berarti masih ada yang kotor. Gimana cara melawannya? Wajibin. Bagian enggak senang dia lakukan emang kudu begitu. Entar kita punya, gitu. Kalau enggak dipaksakan, enggak dapat apa. Itulah yang kemarin kita kenal dengan as-sabru bil tasabbur. Ya, kesabaran akan kita dapat melalui usaha untuk sabar. Al-ilmu bil ta'allum. Kita mau punya ilmu maka kudu belajar. Gitu. Nah, kemarin Pak Cibudi cerita ada ustadz nggak ketahuan wujud rumahnya dari mana, tiba-tiba jadi ustadz. Backgroundnya dari mana? Baru. Jadi tradisi keilmuan itu di dalam Islam itu harus tahu dia hidup di mana. Dia dapat ilmu dari siapa itu penting. Dia seandainya ada orang tiba-tiba alim, tiba-tiba tahu segalanya dan nggak tahu siapa gurunya, mardud, cek. Makanya kalau kita lihat nanti dalam kitab-kitab biografi para imam itu pasti nyebutin gurunya banyak, nama guru disebut, belajar apa. Harus itu. Kenapa? Karena ilmu yang didapat itu bukan hanya sekedar qila wa qal, bukan hanya katanya, bukan. Tapi ilmu itu ada dasarnya, ada sumbernya, nggak bisa sembarang. Kalau guru ditanya siapa gurunya siapa? Udahlah, kalau lo tahu guru gua, ntar kalau lo tahu lo bingung lagi. Ya nggak bisa Pak. Jadi tradisi keilmuan itu dalam Islam itu adalah sesuatu yang penting. Makanya Rasulullah itu betul-betul jujur dalam menyampaikan apa risalah, pesan yang Allah sampaikan itu. Jelas kata Rasul, ini Al-Quran, ini hadis kursi. Itu jelas itu. Yes. Riwayatnya, sanadnya, apa sanad? Sandaran. Nih, sanad. Hah? Bantah. Jadi sanad itu apa? Sandaran, jelas itu. Jadi nggak bisa, nggak jelas, nggak boleh. Saya dapat karena saya habis termenung dan lahir. Nah, yang kemarin kita sampaikan itu Pak. Jadi ilham itu nggak bisa ilham itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar. Nggak ada. Berbeda dengan wahyu nanti. Padahal sama dua-duanya. Sama-sama bisikan. Bedanya datangnya ke siapa? Iya, yang menerimanya siapa? Itulah rahasia Lailatul Qadar itu. Ya. Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, kami anzalnahu, telah menurunkan apa? Hukumnya apa? Al-Quran fi lailatul qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam
Lailatul Qadar. Berarti yang diturunkan adalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan ke siapa? Ke siapa turunnya? Nabi Muhammad. Dalam ayat Al-Quran itu jelas disebutkan bahwa Al-Quran itu ya nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril ke siapa? Ke hatinya siapa? Nabi Muhammad. Berarti rahasia Lailatul Qadar itu ada siapa? Ada Al-Quran dan ada hatinya Rasulullah. Karena kita nggak mungkin dapat Lailatul Qadar kalau kita bukan umatnya Nabi Muhammad. Coba lihat, umat-umat sebelum Nabi Muhammad nggak ada Lailatul Qadar. Yang ada cuma umat Nabi Muhammad. Dan hebatnya, menurut Imam Asy-Syadzili, ya, kata beliau, indana kulla lailatin qadariyah. Menurut kami, setiap malam itu Lailatul Qadar. Iya. Hah? Itu maksudnya. Artinya ibadah yang kita lakukan itu seharusnya memang continue begitu. Jangan malam ini kita semangat, besok kendor, semangat lagi kendor lagi. Enggak. Maksudnya agar kita tuh Pak Haji datang diajak makan sama Pak Haji Adam di satu tempat dan dia ngerasa enak makan di situ, besok nggak diajak ya datang deh ke sana. Bukan? Oh enggak ya, duitnya kagak. Jujur banget sih Bapak. Pak, itu ibadah itu maksudnya biar sampai begitu itu maksudnya. Ketika kita malam Lailatul Qadar itu, ketika malam-malam ganjil itu, berharap di malam ganjil kan semangat tuh. Berharap tuh besok malam begitu lagi. Kangen kalau ibadah begitu. Bukan di situ doang, bukan. Itu rahasianya. Makanya berarti ketika kita membaca Al-Quran dan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, jangan lupa bahwa yang membawa pesan Al-Quran itu siapa? Yang menyampaikan Al-Quran ke kita itu siapa? Itu dua hal yang gak bisa kita lepas. Maka setiap malam, jika itu selalu bersandingan dalam diri kita, bisa jadi setiap malamnya adalah Lailatul Qadar. Ya, coba sekarang logika kita dah. Kita buka logika kita nih. Di sini tanggal 23 malam. Di Mesir tanggal berapa? Di Amerika tanggal berapa? Di Inggris tanggal berapa? Emang semua sama? Ganjil genapnya beda. Iya ya. Misalnya kita aja ya. Dulu di kita tanggal 17. Iya. Karena di situ katakan aturan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal 21 ke sana. Tidak lagi di sana. Ya itulah saya bilang tadi. Jadi pertama ya ayat itu ada yang bilang ya ini perspektif
Ya, nanti panjang itu ceritanya. Jadi ketika dibilang inna anzalnahu fi lailatul qadar atau dalam surat lain inna anzalnahu fi lailatul mubarakah itu. Ya. Itu ada yang bilang tanggal 17. Ada yang bilang enggak, itu tanggal 27. Oke? Itu aja udah perspektif tuh. Nah, ada yang bilang enggak, inna anzalnahu fi lailatul qadar itu tanggal 17 Ramadan. Tanggal 27 itu adalah Yaumul Furqan. Itu lebih menerangkan bahwa tanggal 27 itu terjadi perang Badar. Gitu. Bahkan ada yang menerjemahkannya menafsirkannya terbalik. Tanggal 17 itu perang Badar. Tanggal 27 itu diturunkan Al-Quran. Nah itu tafsir tuh. Ya. Nah, namun korelasinya ya terlebih maksudnya di malam itu ya ketika diturunkan Al-Quran berarti mulai menjadi apa? Terang benderang. Gitu. Dan ini berharap orang ketika bertemu dengan malam itu ikut kebagian sama seperti pertama kali Al-Quran turun membawa cahaya menerangi seluruh alam. Oke? Adapun tanggalnya, nah itulah yang tadi para ulama berbeda-beda pendapat. Gitu. Oke? Jadi nggak harus tanggal 17 enggak, justru malah sebetulnya kalau nanti dilihat di dalam tafsir itu lebih kepada nuzulul Quran itu bukan 17 Ramadan, lebih kepada malam-malam ganjil. Karena kaitannya dengan malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Gitu. Justru yang bilang 17 itu malah dikatakan lebih dhaif pendapatnya ketimbang yang malam-malam dan ganjil. Allah a'lam. Ya, tapi 17 lebih populer meskipun dibilang lebih dhaif. Itu cek dari buku tafsir. Ya, dia lebih populer tapi lebih dhaif. Karena tadi bagaimana mengkorelasikan katanya Lailatul Qadar katanya. Ya, kok 17 kan harusnya 10 terakhir malam ganjil. Oke, jadi kembali akhirnya tadi kita buka logika kita tuh, ya 27 di sini belum tentu di Amerika, belum tentu di Cina. Iya kan? Coba itu. Apalagi kalau kita puasanya belakangan, dia puasanya duluan, atau terbalik kita duluan, dia belakangan. Udah makin kagak ketemu, udah. Gini. Kan kalau malam hanya kebutuhan di sini ya. Nah, yang itu kalau kita malam belum repot dan ini Amerika siang kan. Iya. Apakah itu repot juga? Nah, iya, makanya kan itu kan saya bilang wajar seandainya ada ulama yang bilang setiap malam itu Lailatul Qadar. Iya kan? Lah iya. Iya. Dia kalau melihat itu aja kan itu malam itu kita sekarang di sini malam, di sana masih pagi. Kalau malam itu kan adanya di bumi. Iya. Di mana? Di alam semesta. Bumi aja ngalir malam. Maksudnya gini. Karena matahari kan bersinar tiap detik. Yes. Terus? Susah untuk menerangkan itu. Ya bukannya susah, tetap kita akan cerita secara lokal kita memang. Gitu. Ceritanya lokal sekarang. Jadi ketika kita berada di bumi bagian mana, lokalnya di situ kan gitu. Lah iya lah, nggak boleh ngikutin Allah. Cuma sekarang kita lagi mikirin nih, logika kita terbuka. Nah berarti kalau di sini Lailatul Qadar di sana belum. Di Amerika kan gitu. Di mobil Ustaz. Lah iya kan gitu. Ntar tahu-tahu pas saya udah lewat, oh ya udah turun bareng berarti. Tapi kan udah tetap waktunya nggak sama.
gitu. Nah, jadi artinya rahasia itu sebetulnya tadi lebih kepada bagaimana kita merasakan kenikmatan untuk ibadah. Iya tuh, apalagi yang begitu. Ya, jadi puasa itu nanti di setiap tempat itu masing-masing beda-beda sesuai dengan kondisinya. Memang pada saat musim panas misalnya di Mesir itu puasanya bisa sampai 14-15 jam gitu. Tapi kalau sudah kelewat dari waktu itu, maka nanti dalam fikih dia boleh ikut buka sesuai dengan waktu dari kampung atau dari negara terdekat sebelahnya. Seperti yang ada di Kutub. Itu kan lebih banyak malamnya ketimbang siangnya. Begitupun sebaliknya nanti. Ada yang lebih panjang siang ketimbang malamnya. Nah, maka nanti kata ulama fikih itu bukanya ngikutin kampung atau negara yang terdekat. Jadi bukan pakai waktu situ, pakai waktu yang terdekat. Fikih itu bahasnya itu. Lah iyalah, jangan ngikutin Saudi. Lah iya, itu begitu aja setiap hari tuh. Itu pulang pergi terus. Iya. Lah belum buka-buka. Lah iya. Gitu, apalagi dari sono malam sampai sini malam lagi kan. Gitu. Nah, tapi di dalam di pesawat dibilang puasa belum maghrib. Ayo gimana? Apa aja. Udah ya, jadi Lailatul Qadar itu rahasianya adalah Al-Quran dan hati Rasulullah. Nah, berupaya agar apa? Agar Al-Quran itu jangan sampai melaknat kita. Lah Ustaz, Al-Quran kok melaknat kita? Iya. Gimana nggak melaknat? Ketika dia baca wa ma zalamuna walakin anfusahum yazlimun. Tapi kita tetap berlaku zalim. Kata Al-Quran, orang yang zalim itu adalah orang yang apa? Jangan sampai kita melakukan kezaliman maksudnya. Tapi ternyata kita malah zalim. Al-Quran bukan malah senang sama kita tuh. Lu mah gue dibaca doang, orang dilaksanain. Ya, itulah doa kita akhirnya. Ya, apa? Waj'alhu lana hujjatan. Gitu. Jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai hujjah. Sebagai apa? Sesuatu yang dijadikan sebagai bukti bahwa saya mengamalkan. Bukanlah hujjatan alaina, bukan bumerang yang akan merusak kita. Nah, ini maksudnya. Jadi bagaimana Lailatul Qadar itu kita dapatkan, ya, berupaya sekuat tenaga merasakan ibadah yang nikmat itu, dan itu akan terus kita lakukan semaksimal mungkin. Ya, meskipun itu sedikit, gitu. Karena kata Rasulullah, apa khairul umuri, ya, adwamuha. Ya, jadi sebaik-baiknya apa amal, ya, yang kita kerjakan itu yang kontinu, meskipun itu sedikit. Nah, sekarang nih mumpung Ramadan tuh misalnya, kita biasakan tuh sebelum sahur sholat tahajud tuh 2 rakaat, 4 rakaat, sempetin, gitu. Nah, ntar mudah-mudahan kerasa enak tuh. Wah, enak bener tahajud ya. Ntar abis Ramadan selesai, itu mudah-mudahan keterusan kalau merasa enak. Tapi kalau merasa berat, Ramadan lewat semua ibadah udah. Alhamdulillah selesai juga, bebas sudah. Siang lagi bangunnya. Jangan Pak, bukan itu. Ya, jadi berharap
ya itu bisa diterusin. Karena tadi itu kita udah nyobain makan enak di sono, itu udah males makan kemana-mana karena enaknya di situ. Jadi ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu maksudnya berharap gitu. Maka saya bilang, upayakan semaksimal mungkin jangan sampai ninggalin sholat tarawih. Meskipun tarawih itu sunnah, boleh nggak sholat tarawih, boleh. Kagak tarawih, ya? Boleh. Gitu. Cuman tadi untuk apa? Menumbuhkan cinta enak ibadah itu kita wajibin diri kita. Mau bukber kek, mau apa kek, gitu. Mau ngantuk banget kek, paksa Allah mau paksain. Kalau emang kudu tidur jam 8 karena capek, letih, ngantuk, tidur, bangun kudu di sholat sendiri, nggak apa-apa. Itu namanya mujahadatun nafs tadi itu. Ya. Meskipun harus meskipun sedikit misalnya ngikutin 11 misalnya. Yang penting saya harus lakukan itu. Berarti kita punya apa? Punya sesuatu yang kita wajibkan meskipun orang lain bilang itu sunnah. Baca Quran, satu hari harus 1 juz, nggak boleh kurang. Misalkan kata orang lu wajibin diri sendiri lu, nah nggak apa-apa. Ini lagi apa? Lagi menata diri kita, lagi mencoba mendidik diri kita. Orang lain biarin terserah. Tapi saya untuk diri saya sendiri harus itu. Nggak boleh saya tinggal. Kalau saya tinggal besok saya hutang, harus saya lunasi. Gitu. Nah itu ini bulan ini bulan yang baik untuk kita tuh mendisiplinkan diri kita. Yang kemarin kita bilang kemenangan terhadap diri sendiri itu betul-betul ada di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu bulan kemenangan untuk kita terhadap diri kita sendiri. Iya. Kalau udah siang ngantuk kan Ustaz, lah iya ngantuk silakan tidur, apa nggak boleh tidur? Boleh. Apa atlet? Iya itu makanya kan dia punya kewajiban untuk diri dia. Boleh kita pun begitu. Kan kata Nabi, kata Al-Quran, ibadahnya semampu itu dalam artian bukan semampu ada 3.000 dikasihnya 500 perak, bukan. Semampu itu masih ada spare 2.500 lagi. Berarti ngasih 500 itu bukan semampu karena masih ada spare 2.500. Maksimalin itu. Kebutuhan hidup kita berapa? Kalau kebutuhan hidup kita 1.000, berarti masih ada spare 1.500. Bahkan yang hebat itu kebutuhan sendirinya yang 1.000 itu dia kurangin, malah jadi untuk keluar itu bahkan jadi 2.200, 2.100, 2.300. Ini mentang-mentang mampunya segini, ternyata mampunya dari 10 juta cuma 100.000 mampunya. Bagaimana ceritanya? Nah iya itu kan harusnya 15 putaran, tapi katanya saya mampunya 3 putaran. Ya orang masih mampu. Iya. Itu artinya kita memaksakan kepada diri kita tuh, ayo paksakan mumpung bulan Ramadan. Kita merasakan aneka ragam macam ibadah yang Allah persiapkan. Ya, baik itu pekerjaan yang sifatnya duniawi maupun pekerjaan yang memang orientasinya atau memang jelas-jelas itu ukhrawi. Nah iya kan mampu 20 bilangnya 8. Itu kan berarti belum menunjukkan kemampuan maksimal. Gitu. Nah maka kita harus wajibkan diri kita tuh dengan berbagai macam ibadah. Mumpung Ramadan. Gitu. Ya. Tinggal kita bagi waktu, ngatur waktu itu bagaimana agar waktu kita tertata dengan baik. Siapa yang mau ngatur waktu kalau bukan diri kita sendiri? Ya,
Kita mau diatur sama masjid sama DKM terus? Nggak bisa, Pak. Sekolah pun sama kan? Sekolah aja, coba cek sekolah-sekolah itu. Sekolah yang nggak mondok itu ribet. Iya, dia bisanya cuma di waktu sekolah, ketika sudah pulang, besok balik lagi lupa lagi udah. Bahkan ya maaf, yang di pondok sekarang itu di pondok udah cakep, pas pulang balik lagi ke asalnya. Coba dah. Kenapa? Karena tadi belum sampai kepada mujahadatun nafas dianya. Si anaknya itu belum sampai memaksakan dirinya semaksimal mungkin. Dia masih memaksakan untuk nurutin yang di situ. Dia nurut sampai dengan di situ, waktunya selesai, akhirnya balik lagi. Tapi kalau dia coba nurut, dia tambahin, oh iya saya tambahin ini, saya tambahin ini. Pulang ada remnya. Nah sekarang udah bukan di pondok, udah bukan di sekolah, udah di masyarakat kita. Siapa yang mau ngaturnya? Mau kita, mau gua. Nah maka harus kita yang punya counter sendiri itu. Kita yang punya apa? Punya kendali terhadap diri kita sendiri. Nah bulan Ramadan itu bulan yang tepat untuk mengingatkan kita bahwa ibadah-ibadah semua yang Allah sajikan itu bermanfaat untuk kita semua. Nggak ada satu ibadah pun yang tidak menghasilkan manfaat. Nggak ada satu ibadah pun yang nggak menghasilkan akhlak. Itu. Nah termasuk diantaranya ini mengingat mati. Kalau orang sama mati itu masih takut, nggak mau atau nggak cinta, nggak suka sama mati, nah pertanda bahwa hatinya masih kotor. Pertanda bahwa dia belum bersih, masih banyak kesalahan yang dia lakukan. Ya, jadi kalau hatinya bersih maka dia akan terima, bahkan dia senang, gitu. Ya, kita tuh kalau udah ngerasa enak itu udah, iya. Sekarang sama ibadah, gitu. Kita tuh pengen pulang main, udah pengen tidur main, berarti pertanda apa? Pertanda berarti kita masih belum nyaman sama ibadah, masih belum merasa nikmat untuk ibadah. Itu aja tuh kunci tuh. Tapi bukan untuk menilai orang, awas. Ya, ngelihat Mas Pur udah pulang bayi habis sholat, kok Mas Pur pulang bayi habis sholat katanya. Kagak lah, jangan menilai orang, untuk menilai diri sendiri, untuk mengevaluasi diri sendiri. Siapa tahu dia punya ibadah yang lebih hebat di sana, yang tidak bisa dia tinggalkan. Ya ini apa nganterin gitu kan? Kalau kagak dianterin kan repot urusannya, dunia akhirat gitu. Lah kan kalau mampet masalah bukan? Udah dikeluarin. Ya jadi sekali lagi ya, ibadah yang Allah buatkan untuk kita semua frame-nya adalah manfaat untuk kita. Ya. Nah, ketika kita belum tahu, ya, itu kamu rasakan. Seperti diantaranya adalah puasa ini, yang katanya mulutnya bau, mulutnya nggak enak, ternyata itu lebih baik daripada minyak misik di sisi Allah. Dan ketika itu baik di sisi Allah pun bukan berarti akhirnya kita harus asal ketemu orang, bukan. Lah iya, gitu. Nah itu kan rahasia itu yang ingin Allah sampaikan, bahwa yang Allah inginkan tuh udahlah, cukup hanya Allah dan kita yang tahu. Itulah nanti makna ikhlas. Itulah yang nanti Allah sebut dengan istilah mukhlasin. Orang yang diberi keikhlasan oleh Allah, tidak dikotori oleh setan dan tidak diketahui oleh malaikat. Itu ikhlas. Coba itu.
Ya, bagaimana ibadah kita itu agar malaikat enggak tahu, setan enggak ngegoda. Sini. Oh iya, setan. Ampun, saya salah mulu dah, begini dah. Sini dah. Ampun. Tapi kalau nggak ada bapak di sini nggak apa-apa. Udah bagaimana Pak? Oke, jadi begitu. Jadi ibadah itu agar semua itu ikhlas tuh. Jangan sampai malaikat tahu, jangan sampai setan. Jangan sampai setan itu menggoda. Ya, nah itu. Jadi itu rahasia dari apa? Lafal shaimin atyabu ya min rihil misk. Ya. Jadi tinggal kita lihat kita kiaskan semua ibadah. Ya. Kelihatannya kayaknya capek, kelihatannya nggak enak, tapi ternyata wow, itu adalah sesuatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan dan Allah rasakan kepada kita manisnya beribadah sehingga kita nggak kepingin lepas ya untuk melakukan ibadah terus hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Akifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-'afiyata wa adimha lana. Waj'al Allahumma qulubana 'ala taqwana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.